Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ya, Ratu Ngiras Imam. Ya, Ratu Ngiras Imam. Itu artinya dia itu ratu ya, tapi juga imam. Ini baru intronya ya. Bagian yang pertama. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Kau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu ngasih Tuhan, ini suatu nyanyian baru. Suatu nyanyian baru itu berarti belum pernah dinyanyikan, ya, belum pernah dinyanyikan. Baru diciptakan pada Wahyu pasal 5, ya. Dan nanti kenyataannya adalah pada saat Wahyu pasal 5 itu digenapi. Jadi ini merupakan nyanyian baru, sesuatu yang baru. Bapak yang kasih Tuhan, mari ayat 10. "Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan memerintah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Ya, kalau dibaca secara yang biasa kita pahami, ya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ya, tentunya seperti 4 Injil itu, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan surga, ya, menjadi suatu kerajaan surga dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya bacakan ayat yang ke-10 ini di dalam bahasa Jawa. Soho Tuan ndadosaken ratu ngiras imam sumaos ing Allah kawula sarta badhe sami ngeratoni wonten ing bumi. Ya, ratu itu ya istrinya raja. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu kalau itu dia punya kerajaan, rumahnya itu adalah kerajaan. Ya, kalau di dalam Wahyu pasal 5 sesuai dengan 4 Injil, maka rumahnya, istananya itu adalah kerajaan surga. Ya, ini nyanyian baru, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi imam-imam rajani, Bapak yang kasih Tuhan, dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Bukan semua suku, bukan semua bangsa, bukan semua bahasa, bukan juga semua kaum, bukan. Tetapi itu imam-imam itu diambil dari tiap-tiap, dari suku ini diambil dari apa namanya semua suku yang ada di muka bumi, mungkin kemungkinan atau kalau enggak ya beberapa, kemudian kaum, kemudian bahasa, kemudian bangsa, seperti layaknya imamat Lewi, ya diambil satu suku dari 12 suku Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan mereka itu jumlahnya adalah 568. Ya, berarti itu menunjuk kepada hierarki. Bapak Ibu kasih Tuhan, hierarki itu 60% itu dari Indonesia, sedangkan 40% itu dari luar negeri. Artinya dari luar Indonesia, dari 5 benua. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu sudah pelajaran lama bagi kita, ya. Jumlahnya 568, itu hierarki, hierarki tubuh Kristus. Tuhan katakan mereka itu adalah imam-imam, tetapi mereka juga ratu. Bapak yang kasih Tuhan. Ini nyanyian baru, ya. Nyanyian baru yang belum pernah dinyanyikan, ya. Dan nanti akan terwujud sebentar lagi pada saat Wahyu pasal 5 itu digenapi. Kalau hierarkinya ya sudah dipersiapkan melalui Bapak yang kasih Tuhan pengajaran kitab Wahyu, Tabernakel, dan Tahbisan, 4 Injil, dan surat-surat lainnya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian melalui
penataran hikmat marifat melalui doa puasa sembah meditasi, melalui puasa ngebleng 3 hari sampai 16 hari, ya, melalui pelatihan-pelatihan Karaga Sukma, ya, kembar jiwa pergi ke 7 wilayah dari 7 penguasa. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, bahkan puncaknya, ya, menjalani MP3, masa pelatihan, pembacaan dan persiapan mulai tahun 2008, ya, yang pertama kali itu di Bromo, kemudian terakhir itu di Triangulasi, ya, MP3 yang ke-8 tahun 2014. Kemudian 31 Desember tahun 2014 itu dilahirkan sebagai hierarki tubuh Kristus, ya, dengan susah payah, ya, dan merenggut nyawa orang tuanya seperti layaknya Rahel, ya, setelah melahirkan Benyamin kemudian dia meninggal dunia. Namun demikian bukan meninggal dunia pada umumnya, tapi memang harus melaksanakan tugas, ya, panen raya tahun 2015 sampai tahun 2022 dan terus bekerja di dalam P4, kemudian Dewan Musyawarah Besar Wahyu pasal 4, dan siap Bapak Ibu kasih Tuhan kita menghadapi kegenapan Wahyu pasal 10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, hari ini tanggal 1 Desember kita PM itu sudah genap 66 hari. Ya, hari ini kita genap 66 hari karena kita mulai tanggal 27 September. Ya, 4 hari. Kemudian Oktober itu 31, ya. Sudah 35 November itu 30, ya. 65 tambah 1 tadi pagi masuk 66. Besok itu, ya, tanggal 2 Desember itu genap 67, ya. Umur saya 67. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan kasih hadiah yang maha hebat. Ya, kemudian kita melayani, ya, itu sudah sejak tahun 78. Menyerah menjadi full timer, ya. Kemudian pewahyuan tahun 87, sekarang tahun 2024. Berarti melayani Tuhan itu sudah atau baru 46 tahun, ya. Perombak Bait Allah ini, oh, sudah dibangun 46 tahun, ya. Tuhan akan membangun dalam waktu 3 hari. Percaya saudara? Amin. Ya, ya, itu bukan dicocok-cocok nih, ya. Kita tidak bisa mengatur waktu. Bapak yang kasih Tuhan, hari ini tuh 66 hari kita PM. Besok hari yang ke-67, ya. Pelayanan saya bersama hambanya itu sudah 46 tahun. Sejak tahun 78 menjadi pengerja, ya, selama kurang lebih 6 tahun dan perintisan di Jogja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Ratu Miras Imam itu dari Goyim, ya, dari Goyim. Kan dikatakan dari tiap-tiap suku, kaum bangsa dan bahasa. Kalau kita membaca KBBI, ya, melihat definisi ratu, karena biasa kita bikin skripsi, tesis maupun disertasi, ya, definisi-definisi itu diambil dari yang bisa dipahami semua, ya. Bapak yang kasih Tuhan, maka ratu itu artinya raja wanita, ya, atau permaisuri. Kemudian arti yang kedua, wanita pemenang, perlombaan yang menyangkut kegiatan khas kewanitaan, itu arti yang kedua. Yang ketiga, wanita yang paling menonjol di bidangnya, ya, itu artinya ratu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Kidung Agung pasal 6. Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sampai 13. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ya, dikatakan mempelai laki-laki itu memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, ya. Kemudian
Juwita, ya. Juwita itu artinya kekasih atau buah hati atau cantik, elok, tentang gadis atau tentang wanita. Dikatakan kekasihnya itu seperti Yerusalem, ya. Jasadnya itu seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Bala tentara perang yang sedang membawa panji-panjinya itu. Dahsyat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Terus dilanjutkan. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Maisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Lihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Terus sampai ayat 13. Sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Ya, ayat 13 ini dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 13. Return, return, oh Sulamit. Return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Sulamit? As it were the company of two armies. Ya, jadi ini puji-pujian Salomo, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak sekali ya pasal dan ayat-ayat dalam Alkitab itu bersifat apokalipsis atau bersifat figuratif atau bersifat perlambang atau kiasan. Kalau di dalam bahasa Jawa yaitu ya pencanderaan atau penggambaran, ya. Contohnya ya pencanderaan atau penggambaran itu lengene koyok gendewa pinentang. Gendewa pinentang itu kan seperti panah, ya. Tangannya itu seperti gendewa pinentang. Kemudian alisnya nanggal sepisan. Kalau zaman dulu itu alis tuh bagusnya nanggal sepisan. Tetapi akhir zaman kan alis tuh tebel-tebel, ya toh, tebel-tebel. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian pencanderaan, ya, bangkeane nawon kemit, ya. Tawon kemit itu tawon kecil, ya, yang menggilap gitu. Lah, pinggangnya tuh kecil banget. Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya tawon kemit. Itu pencanderaan, suatu figuratif atau suatu kiasan. Kemudian ya ada banyak tapi tidak bisa semuanya. Kemudian pipinen duren sak juring. Bapak yang kasih Tuhan. Ya pipin itu duren sak juring itu tentunya apa namanya duren yang bagus di gambarannya Ipin Upin itu loh. Yang belenduk tapi bawahnya tirus ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah demikian juga Tuhan itu menggambarkan mempelainya itu ya seperti kerajaan surga. Bapak yang kasih Tuhan. Itu kan indah-indahnya rumah, sempurna-sempurnanya bangunan. Ya. Jadi Imamat Rajani itu ratunya kerajaan surga. Sudah bayangkan, ya. Sudah bayangkan, saudara renungkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini nyanyian baru yang Tuhan ungkap buka kepada kita pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dia sebagai mempelai pria surga
mulai menyatakan pribadinya semakin lebih maju lagi. Kalau kamu itu mempelaiku, kamu satu saat tak ambil dari bumi. Maksudnya begitu, ya. Seperti Israel, ya. 400 tahun berdiam di Mesir. Tapi ketika Tuhan mengambil Israel menjadi istrinya, maka diambilnya istrinya itu dari Mesir. Nah demikian juga pada hari-hari ini tuh Tuhan tuh menyatakan satu nyanyian baru bahwa kamu budak rodi pembangunan tubuh Kristus, kamu tokoh anti fasilitas garis keras, kamu hierarki 568, kamu itu adalah ratu miras imam. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang satu saat nanti ya dimulai hari-hari ini kamu nanti tak ambil dari bumi ya. Mari kita baca Yeskiel 16 ayat 1 sampai 14. Yeskiel 16 ayat 1, Yerusalem yang tidak setia. Allah memungut Judulnya ya. Allah Yerusalem menjadi istrinya. ya, jadi Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Yerusalem itu kan bukan nama orang ya. Itu kan nama kota, kota Yerusalem. Nah, tentunya ya yang dimaksud itu bukan bangunannya tetapi penduduknya atau orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, ya orang Israel yang punya negara ibu kotanya di Yerusalem, maksudnya begitu. Terus Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji dan ya katakanlah, ini kan menunjuk manusia. Kalau bangunan kan tidak berbuat keji. Nah, ini menunjuk kepada penghuni atau penduduk Yerusalem yaitu orang Israel 12 suku. Terus beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibudungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari linen halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghias engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau melihat, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. ya, jadi pada waktu Tuhan itu ya memungut Yerusalem menjadi istrinya itu dimulai dari sejak lahir ya di mana pusarnya itu tali pusatnya itu tidak dipotong. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kemudian dibuang padang gurun ya, menendang-nendang sambil berlumuran darah. Kemudian Tuhan menemukannya ya, kamu harus hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian bertumbuh menjadi remaja ya, menjadi, bahkan sampai kepada
remaja yang sudah mulai jatuh cinta, Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan memungut menjadi miliknya Tuhan, menjadi istrinya Tuhan. Itulah Israel, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Tuhan memberkati dengan segala berkat yang berlimpah-limpah. Itu berbicara ya masa-masanya Raja Daud dan Raja Salomo, Bapak yang kasih Tuhan, di mana kerajaannya itu terkenal di seluruh muka bumi, sehingga semua kerajaan-kerajaan lain itu datang sambil membawa upeti dan ingin mendengarkan hikmat ma'rifatnya Raja Salomo. Bapak yang kasih Tuhan, begitu cantik, bahkan sampai dikatakan ayat yang ke-13, ya, engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Bapak yang kasih Tuhan, ini Israel pada zamannya Daud Salomo, ya, dimulai sudah sejak lama, ya, sejak lahirnya. Bapak yang kasih Tuhan, Israel itu menjadi sangat cantik karena apa? Karena berkat yang sangat berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau kita membaca ayat 15, maka persundalan Yerusalem dan hukumannya mulai bersundal. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan sampai pun sudah menjadi bunga yang layu, tetap bersundal. Ya, menjadi bunga yang layu tetap bersundal. Namun demikian, Tuhan yang sudah berjanji itu sampai pada masa tuanya, sampai pada masa putih rambutnya, Tuhan itu tetap sayang. Tuhan itu mau menyelamatkan, Tuhan mau menanggung, dan Tuhan mau mengurus segala sesuatunya, dan pekerjaan tersebut dibebankan kepada, kalau zaman dulu itu dibebankan kepada Raja Kores, tetapi pada akhir zaman itu dibebankan kepada seorang laki-laki dari negeri burung Garuda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia dikatakan ya burung buas dari timur. Burung buas dari timur itu ya, Saudara tahu maknanya. Buas itu kan berarti kan galak, ya toh. Kepada dosa dia seperti singa Yehuda, tetapi kepada orang yang berdosa, kepada orangnya dia seperti anak domba yang tersembelih. Sangat menyayangi orang berdosa, tetapi mengikis, ya, menyucikan dosa-dosanya sampai seputih salju, seputih bulu domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa Sulamit itu ya cantiknya itu seperti kota Tirsa, ya. Kemudian seperti kota Yerusalem. Kemudian jasadnya itu seperti panji, maksudnya seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, demikian juga ya yang dimaksudkan di dalam Yeskiel 16 itu menunjuk kepada Allah itu memungut Yerusalem, memungut Israel menjadi ratu dari perjanjian lama, ya. Ini bicara bangsa Israel dari awal, ya, dari awal pemilihan orang tuanya, nenek moyangnya, yaitu Abraham, Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang bukan penduduk asli Kanaan, tetapi dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim kemudian dia pindah ke Haran. Ayahnya Terah itu meninggal di Haran. Ayahnya Terah itu punya jabatan tinggi. Dia yang kedua di dalam kerajaannya Nimrod. Ya, jadi Ur-Kasdim itu rajanya Nimrod, ayahnya yang namanya Terah itu ya perdana menteri atau wakilnya. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sejarahnya itu ada di dalam kitab-kitab kuno. Kemudian pindah ke Haran. Di Haran orang tuanya meninggal, kemudian Tuhan panggil lagi suruh keluar dari Haran, Tuhan akan menuntun kepada suatu tanah yang nanti akan menjadi warisannya. Namun demikian suratan Ibrani mengatakan sampai kepada matinya ya Abraham itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi Tuhan menjanjikan di dalam mimpinya, di dalam penglihatannya bahwa yang dimaksudkan itu adalah surga yang kekal, kota yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya.
Ini baru intro. Kita akan melihat ya. Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 8. Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ya, kalau Rasul Petrus itu mendapatkan tugas memberitakan Injil untuk orang-orang bersunat. Itu artinya untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Namun Rasul Paulus yang dipanggil belakangan ya, setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, itu ceritanya ada dalam KPR 9. Setelah dipanggil dia langsung mati 4 hari. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi karena dia menginap sendirian, ya, tidak ada yang tahu, tidak dikubur, tidak juga diformalin. Bapak yang kasih Tuhan. Matinya padahal 4 hari, ya. Seperti siapa? Seperti Lazarus, ya. Nah, terus dia balik, kemudian dia menyampaikan pengalamannya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lah dia ditugas untuk menjadi rasul untuk orang-orang tak bersunat, yaitu bangsa kafir, atau goyim, atau jaitun liar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah dia mendapatkan ya menulis 14 surat untuk goyim. Kita akan baca 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Kalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Terima kasih. Jadi Rasul Paulus itu mempersiapkan Korintus dan jemaat-jemaat lainnya pada intinya sesuai dengan tugasnya tadi yang kita baca di dalam Galatia, yaitu mempersiapkan goyim, mempersiapkan bangsa kafir, mempersiapkan jaitun liar untuk dipertunangkan ya kepada satu laki-laki. Bapak yang kasih Tuhan, ya ayat 2 saya bacakan ulang. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi ya ratu miras imam atau hierarki itu di dalam sudut pandangnya Rasul Paulus itu adalah seorang perawan. Bapak yang kasih Tuhan, bukan seorang perawan dalam artian ya jasmani. Nanti yang jadi mempelai itu cuma anak-anak gadis, ya, ya, bukan. Tapi dikatakan perawan itu karena mengalami penyucian, penyucian terus menerus penyucian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, Rasul Paulus sampai sekarang pun masih cemburu kalau ada jemaat yang sudah masuk hierarki kemudian tidak setia. Bapak yang kasih Tuhan, sudah dipertunangkan kepada satu laki-laki, kok kemudian apa namanya? Dia takut, Rasul Paulus itu takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi ada orang itu memberitakan yang diberitakan sama Yesus. Tapi Yesus yang lain. Bukan Yesus yang menjadi tunangan. Bukan Yesus yang sudah bertunangan dengan kita.
Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, Roh Kudus tapi roh yang lain, rohnya huruf kecil. Bapak yang kasih Tuhan, roh yang lain. Kemudian yang telah kamu terima atau Injil, ayat 4 saudara bacakan, atau Injil yang lain. Saudara perhatikan, ada Yesus yang lain, ada roh huruf kecil yang lain, ada Yesus Injil yang lain. Nah, Yesus yang lain, roh huruf kecil yang lain, dan Injil yang lain itu tidak mempertunangkan kamu kepada Kristus. Kamu tidak dijadikan tunangannya Kristus. Ya, mungkin kamu dijadikan orang kaya, orang yang sukses, orang yang makmur. Bapak yang kasih Tuhan, orang yang berkecukupan, tidak kekurangan satu apapun. Sehat, sukses, makmur. Bapak yang kasih Tuhan. Atau bahkan kalau kita ini kianat atau fasik terhadap perjanjian, nanti akan dibujuk sampai murtad. Menjadi seperti Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 itu Kristen. Tetapi Yesusnya lain. Rohnya huruf kecil. Injilnya lain. Bapak yang kasih Tuhan. Dia menjadi perempuan sundal Babel. Namanya sundal Babel itu ya bukan perawan yang suci. Bapak yang kasih Tuhan. Tidak. Sedangkan mempelainya Kristus itu kan mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Nah, anak domba itu perginya kemana? Tiap hari pikul salib. Ya, setiap hari menanggung 9 penderitaan salib. Ada penganiayaan, ada penindasan, ada kesesakan, ada ketelanjangan, kelaparan, ancaman pedang. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian menjadi domba-domba sembelihan, terancam maut sepanjang waktu. Itu yang dialami Tuhan ketika di bumi. Maka Tuhan terapkan, kalau kamu memang kekasihku, 9 penderitaan salib ini adalah yang harus kamu lakukan. Dan kalau kamu memang adalah kekasihku, ratu dan imam, kamu tidak akan menjadi murtad karena 9 penderitaan salib. Justru 9 penderitaan salib itu menjadi dan kita pemenang yang lebih. Kalau menurut bahasanya Wahyu pasal 6 ayat 1-2, pemenang yang akan merebut kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, itu yang Tuhan tawarkan untuk mempelainya. Tapi kalau untuk anak kecil, ya untuk rakyat, ya Tuhan memberikan dari 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, kasih makan sampai kenyang. Tapi dari orang yang 5.000 itu, ketika Tuhan Yesus disalib, semuanya pergi. Bapak yang kasih Tuhan, dari 5.000 orang itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yang datang itu orang 500. 1 Korintus pasal 15 mengatakan demikian. Dari orang yang 500 itu, yang masuk doa, menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem itu 120 orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah kita ini mau pilih yang mana? Mau pilih dari orang halaman, atau orang ruang suci, atau orang ruang maha suci. Kalau orang ruang maha suci itu ya namanya istri itu adalah Ratu Ngiras Imam. Bapak yang kasih Tuhan. Ratu Ngiras Imam itu ya, imam itu orang yang full melayani di tabernakel. Full temernya tabernakel. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dia itu juga tokoh anti fasilitas. Mengapa demikian? Karena memang hidupnya itu setiap hari pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Dan nanti pun ketika 7 perkara itu diberikan, kuasa, kekayaan, hikmat, makrifat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian itu hampir sama dengan ya di dalam Yeskiel 16. Segala kemuliaan yang Tuhan berikan, kekayaan, bukan cuma kekayaan finansial, tapi juga kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi utusan. Ya.
Kemudian hikmat makrifat, itu kesaktian, sakti mandraguna. Sudah begitu, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Itu yang membuat hierarki itu layak menjadi ratu dan imam. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu nyanyian baru. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru hari-hari ini Tuhan ungkap buka kepada kita. Ya, saya sudah bacakan ya waktu itu di PM, kurang lebih tanggal 26 ya November. Kami sentuhan. Kemudian selama 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu ini saya terus dibawa ke dalam kapal untuk dididik, diajar. Iki lo mi maksudnya, iki lo ayate, iki lo, iki kabeh wis enek ning Alkitab. Tapi bersifat apokalipsis ya. Kowe tak kandhani ngene, apa yang kasih Tuhan. Nah, baru pada hari ini 1 Desember tahun 2024 ini nyanyian baru ini diajarkan kepada kita. Tidak tahu nanti tentu nyanyiannya ya ada, tapi saya tidak bisa ya. Tidak bisa, Bapak yang kasih Tuhan. Nyanyian baru itu nyanyian Ratu Miras Imam nanti ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu satu anugerah tertinggi, paling tinggi, maha tinggi untuk umat manusia dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang disebut sebagai hierarki. Itulah sebabnya kenapa kita ini sejak masuk ke Jogja, tadi bersaksi sudah 30 tahun, kok isinya cuma terus menerus hari-harinya itu pikul salib. Ya, kok hari-harinya itu cuma ada, mari dibaca supaya saudara tidak lupa. Roma pasal yang ke-8, ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, ini bicara soal kasih. Mengasihi Kristus itu berarti pikul salib setiap hari. Mengasihi Kristus itu berarti menanggung 9 penderitaan salib. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kalau kita itu betul-betul kekasihnya Kristus, kalau kita ini betul-betul juwitannya Kristus, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, maka 9 penderitaan itu tidak akan memisahkan kita. Karena ya, Ratu Miras Imam itu pasti ada. Kalau saudara gugur, ya pasti patah tumbuh, hilang berganti. Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti Judas, ya, Judas jatuh meninggalkan tempatnya, maka digantikan oleh Matias melalui suatu undi. Undi itu dibuat oleh manusia, tetapi hasilnya itu dari Tuhan. Dipilih orang itu mengikuti kegerakan kita, katanya Rasul Petrus, sejak dari baptisan Yohanes, ya, itu kan awal pelayanannya Tuhan. Sejak dari baptisannya Yohanes sampai kepada hari ini, yaitu hari ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kesetiaan itu perlu, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, setia. Tetapi kalau menjadi Yudas, ya akhirnya dia meninggalkan tempat kedudukannya, digantikan, patah tumbuh, hilang berganti. Itu pasti terjadi. Oleh sebab itu berbahagialah kita kalau kita itu tidak dipisahkan dari kasih kita kepada Kristus, sekalipun ada penindasan, penganiayaan, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan, ada aniaya, ada ancaman pedang, menjadi domba sembelihan, ataupun terancam maut sepanjang hari. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kalau saudara tidak kuat, ya bukan pemenang. Tadi kan ratu itu adalah orang yang seorang wanita yang paling menonjol di bidangnya. Nah, di bidangnya itu kalau kita bidang apa? Ya tentunya di bidang pengajaran kitab wahyu, di bidang tabernakel, di bidang tahbisan,
di bidang 4 Injil, di bidang PLPB, di bidang hikmat marifat, Bapak yang kasih Tuhan, di bidang apa? Kita ini menonjol di bidang pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, Bapak yang kasih Tuhan. Itu nyanyian baru. Nyanyian baru itu artinya ya ini baru intro. Nanti suatu saat saudara akan begitu heran, ajaib, dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan selagi kita masih pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, kita akan tetap ada sukacita roh. Buah roh itu nanti akan mulai tumbuh di dalam hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi setelah kita PM 66 hari, Bapak yang kasih Tuhan, tentu kita punya jiwa roh yang berbeda. Ya, dari sebelumnya kita sudah mulai punya kasih, ada perubahan hidup karena kita terus berdoa memohon dikaruniakan hati nurani yang baik. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ya, ada sukacita. Menghadapi apapun rasanya biasa saja, ya, biasa saja. Seperti kemarin-kemarin bahkan lebih sukacita hari-hari ini. Karena Tuhan menyatakan suatu nyanyian baru. Kamu itu adalah ya ratu miras imam. Hari ini kamu diambil Tuhan dari bumi. Artinya bukan berarti, wah nanti langsung saudara itu mati. Bukan itu maksudnya. Bapak yang besar Tuhan ya. Maksudnya tuh banyak banget. Kita tidak lagi berharap kepada hal-hal yang jasmani. Kita tidak berharap kepada manusia siapapun. Ya, kita hanya berharap kepada Dia yang adalah kepalanya hierarki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan manusia. Yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan sanggup melakukan. Untuk peperangannya Israel, Tuhan katakan kamu diam sambil menyanyi, memuji-muji Tuhan. Ya, nyanyikan lagu-lagu gembira. Maka tuh aku yang akan berperang ganti kamu. Sehingga musuh itu saling membunuh di antara mereka sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, Israel tinggal mengambil jarahan. Sampai mengambilnya 3 hari baru selesai. Itulah sebabnya ada nama ya lembah pujian. Hanya dengan lembah pujian memuji-muji nama Tuhan. Musuh itu saling berbunuh-bunuhan. Ada Moab, ada Amon, ada Syir. Bapak yang kasih Tuhan, mereka berbunuh-bunuhan. Zamannya Pak Raja Daud juga demikian. Kita mendengar yang namanya pohon kertau. Ya, pohon kertau itu kalau bahasa Indonesianya kita gitu itu pohon morbei. Kita tahu ya pohon morbei ya, yang buahnya kecil-kecil pating perintil itu. Ya, tapi kalau di Israel sana ya pohon kertaunya tidak seperti di Indonesia kecil-kecil begitu, tetapi ya lebih tinggi. Nah, pohon kertau itu berbunyi. Oh, pohon morbei ya itu berbunyi. Nah pada saat itu Daud ya melakukan peperangan dan Tuhan berperang ya ganti mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan apapun ya bahkan tanpa dasar pun, tanpa modal sekalipun Tuhan itu sanggup. Suratan Roma mengatakan demikian. Ketika Abraham itu punya anak umurnya tuh sudah 100 tahun ya sudah mati pucuk. Mati pucuk itu artinya sudah tidak bisa bangkit gairahnya, sudah tidak bisa berdiri, Bapak yang kasih Tuhan. Dan Sarah berumur 75 tahun, sudah jauh menopausenya. Tetapi Tuhan bisa tanpa dasar, tanpa modal. Pada waktu itu tidak ada obat-obat kuat yang lain-lainnya, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tapi mereka bisa melakukan konsepsi sehingga Abraham bisa membuahi Sarah dan melahirkan Abraham, melahirkan Ishak maksudnya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tanpa dasar, tanpa modal, tanpa bondo, tanpa duit,
Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan menyatakan bahwa kamulah Ratu Miras Imam. Ya, sebab itu, Saudara bersukacitalah. Biarlah kamu selalu penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bukan seperti damai sejahteranya orang bumi. Injil Yohanes mengatakan kalau damai sejahteranya orang bumi itu modalnya duit. Tetapi kalau damai sejahteranya orang surga itu modalnya Roh Kudus. Ya. Kemudian sabar, ya, murah. Bapak yang kasih Tuhan seperti janda sarpat, tidak punya apa-apa, tapi harus tetap berkemurahan, ya, untuk menanggung Nabi Elia. Kemudian penuh dengan kebaikan, setia, ya, lemah lembut. Bapak yang kasih Tuhan, kita nyanyi suka-sukamu Tuhan dalam bahasa Indonesia yang lembut. Pernah kayak Mbak Ruti, mau kita galak banget ya. Tadi ngomong apa Mbak Ruti? Lamu apa? Lomo-lomom, Lamu-lomong, lomo-lomom. lomo-lomon. Pinter ya, apa namanya, aktingnya. Ya, tapi suka-sukamu Tuhan kita nyanyi dengan lembut. Ramai Tuhan, karena 1 Korintus pasal 6 ayat 19, kita tuh sudah dibeli dan kita bukan milik kita sendiri tetapi miliknya Tuhan. Biarlah suka-sukanya Tuhan, kita mau di ngapain, tapi yang pasti kita itu adalah ratu dan imam. Bapak yang kasih Tuhan. Itu lagu baru untuk apa namanya, jemaat penggembalaan kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan, itulah salah satu pewahyuan dari kitab Wahyu yang disampaikan di dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu pasal 21. Ayat 1 sampai 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, Saudara perhatikan ayat 2 ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Terus, Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. ya, mereka akan menjadi umatnya. Umatnya itu berarti warga, ya. Itu berarti orang-orang halaman. Nah, di sini tidak dikatakan, ya, berdandan untuk suaminya, tetapi dikatakan, ya, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Terus, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. nah ini yang tadinya dialami oleh umat, oleh rakyat, ya. Di sana ada air mata, ada maut, ya, ada perkabungan, ada ratap tangis, kertak gigi, atau duka cita, semuanya itu sudah berlalu. Semuanya diselamatkan menjadi umat, taruh di halaman. Terus, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. ya, dia akan menjadi anakku. Anak itu berarti, ya, orang yang akan diam di dalam ruang suci. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Jadi mempelai itu dikatakan yaitu seperti Yerusalem yang turun dari surga. Kita lanjut baca ayat 9.
sampai 14 dari Wahyu pasal 21. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Ya, ketika seorang dari ketujuh malaikat yang membawa 7 cawan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, itu artinya salah satu dari 7 guru itu menunjukkan, ini otak dudui kalau pantene, pengantin perempuan mempelai anak domba. Kemudian dibawa, ya, ya. Kemudian yang ditunjukkan itu apa? Ya, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga. Bapak yang kasih Tuhan. Itu berarti seperti Wahyu 21 ayat yang kedua. Jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu dikiaskan seperti Yerusalem baru. Ya. Dan pengantin perempuan mempelai anak domba itu rumahnya itu adalah Yerusalem baru. Bapak yang kasih Tuhan. Yerusalem baru itu ada ruang maha kudusnya. Kemudian ada ruang suci, ada halamannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Ratu Ngiras Imam itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Silakan saudara merenung, meditasi, kemudian saudara perhatikan firman ini. Nanti Roh Kudus akan berbicara kepada saudara dan saudara akan memahaminya dengan ayat-ayat lain ya yang saudara bisa baca dari Alkitab. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi kita bukan lagi orang asing. Itu ucapan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Nah, kepada kita, Bapak yang kasih Tuhan, maka ucapan ini juga berlaku. Kamu bukan lagi orang asing, tetapi kamu adalah Ratu Ngiras Imam. Bapak yang kasih Tuhan, ya, kamu adalah Ratu Ngiras Imam. Siapapun yang tegak tercacak di pintu tirai sebagai hierarki tubuh Kristus 568 itu, Tuhan katakan kamu itu Ratu Ngiras Imam yang nanti akan melaksanakan kegerakan kuda putih ya dibantu dengan tubuh astral dari para nabi, para rasul dan tokoh-tokoh gereja sepanjang zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua mereka yang dari surga itu di atas segalanya. Memang mereka tidak membuka meterai, tetapi melakukan ya kegerakan kuda putih, bahkan kenyataan dari 7 meterai, ya kenyataan dari 7 sangkakala, kenyataan dari 7 bokor murka Allah. Itulah sebabnya mengapa suku Lewi itu dipilih Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan. Karena suku Lewi itu untuk membela Tuhan itu dia mau melakukan apapun. Bapak yang kasih Tuhan. Membunuh sanak saudara keluarganya, para penyembah patung lembu emas. Sehingga di dalam Ulangan itu dikatakan dia yang tidak mau kenal, yang acuh tak acuh. Karena dia mendapatkan Urim dan Tumim, bertugas menjaga misbah kurban bakaran. Tetapi orang yang melawan dia nanti pinggangnya akan dipatahkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pinggangnya akan dipatahkan. Kalau dulu bahasanya begitu, ginjal kena ginjal yang dahsyat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya.
Lewi itu dipilih sama Tuhan. Di dalam kitab Kejadian juga untuk membela adiknya Dina, ya. Maka Lewi ini beserta kakaknya, ya, Bapak ngasih Tuhan menipu orang dari kerajaannya Hemor. Kamu boleh, karena adiknya sudah diperkosa, diaibkan, ya, menikahi adikku. Asal semua laki-laki kamu bersunat. Kita sedang sakit-sakitnya hari ketiga, semuanya dibunuh. Sampai Yakub itu marah. Dan demikian juga itu nanti akan berlaku bagi imam-imam. Ratu Miras imam itu punya ketegasannya Lewi. Bapak yang masih Tuhan sudah bayangkan. Dia harus melaksanakan setelah Tuhan membuka 7 meterai. Melaksanakan kegerakan kuda putih, kuda hitam, kuda merah. Ya, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Membuka meterai yang kelima. Sehingga terjadi pembunuhan untuk menggenapkan roh di bawah Mesbah. Kemudian meterai yang keenam, Bapak yang kasih Tuhan, seluruh langit bumi seisinya itu mulai rontok. Para elit global itu masuk ke gua-gua, ke dalam bunker-bunkernya. Kemudian sangkakala yang ketujuh, maksud saya meterai yang ketujuh, ya, itu ketika bumi ini mengalami polsip. Demikian juga sangkakala 1 sampai sangkakala 7 itu semuanya serba penghukuman. Terlebih-lebih lagi 7 bokor murka Allah itu. Bapak masih Tuhan penghukuman sampai nanti kiamat total. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh suku Lewi. Orang yang punya ketegasan di dalam membela Tuhan. Tidak pandang bulu. Bapak yang kasih Tuhan. Tidak pandang bulu. Oleh sebab itu, untuk saudara-saudara kita, sanak famili handetolan kita sebelum kegerakan kuda putih itu dimulai, kita berdoa supaya semua sanak saudara kita itu diselamatkan. Karena kalau tidak nanti dilibas oleh suku Lewi, dilibas oleh siapa? Imamat Rajani, Ratu Ngiras Imam yang memegang 7 meterai, 7 pelaksanaan dari pembukaan 7 meterai, 7 sangkakala, kemudian 7 pokor murka Allah. Oh itu Lewi betul. Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan dikatakan kita nanti akan menonton pada saat terjadi penghukuman. Di sini ada 1.000, di sini ada 10.000. Tapi kita jalan terus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini semua ada dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu sebelum nanti saudara-saudara kita, ya, sanak famili handetolan kita nanti dilibas oleh Lewi, Bapak yang kasih Tuhan, kita bersyafaat semakin bersungguh-sungguh. Ya, kita bersyafaat semakin bersungguh-sungguh. Nanti kalau Lewi atau Imamat Rajani atau Ratu Ngiras Imam itu sudah melaksanakan Mesabo, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada ampun. Kalau burung buas dari timur itu nanti sudah bergerak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, tinggal Panatas atau Pamungkas. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Panatas atau Pamungkas. Sebab itu hari-hari ini PM, hari-hari ini yang sekarang masuk hari yang ke-66, kita memohonkan hati nurani yang bersih, hati nurani yang baik, terus mengalami pengurapan Roh Kudus, supaya botol yang kosong itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya kalau orang mengatakan, oh bocah kosong, kosong itu kan berarti orang bodoh, uteknya kosong, itu berarti kan orang bodoh. Lah kalau botol kita tuh kosong, berarti kita ini bodoh di hadapan Tuhan. Mungkin kita pinter, S1, S2, S3, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan kita ini bodoh. Nah sebab itu PM terus, saudara tidak bisa ikut ke pastori, saudara sembahyang di rumah. Ya, yang disiplin, yang tegas terhadap daging kita sendiri, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kita menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa Lewi nanti bekerja, masa-masa di mana Imamat Rajani itu bekerja, masa-masa di mana Ratu Ngiras Imam itu nanti yang melaksanakan tugasnya dengan Mesabo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca sebagai ayat terakhir. Wahyu 11 ayat 1 dan 2.
Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, kota suci itu akan diinjak-injak 42 bulan lamanya. Itulah zaman antikris. Dan itu sudah terjadi juga sekarang. Bapak yang kasih Tuhan, halaman kota suci itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun itu nanti akan digenapi sempurna pada zaman antikris. Sebab itu jangan satu pun dari hierarki ataupun GPA yang sakti, sugih, suci, Bapak yang kasih Tuhan itu gugur. Saudara, keluyuran ke sana kemari untuk mencari Yesus yang lain. Saudara keluyuran ke sana kemari untuk mencari roh huruf kecil. Saudara keluyuran ke sana kemari untuk mencari Injil yang lain yang tidak membuat saudara menjadi tunangannya Kristus. Ya cuma sekedar sehat, sukses, makmur, diberkati, Bapak yang kasih Tuhan. Kalau itu Matius pasal 4 pun menawarkan demikian. Ya, Matius pasal 4 pun menawarkan demikian. Dan nanti akhir zaman antikris juga menawarkan hal yang seperti itu. Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 39. Ya, nanti akan ditawarkan. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, biarlah saudara sungguh-sungguh penuh Roh Kudus sehingga ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, kebaikan, kesetiaan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kalau hal-hal itu sudah ada, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun mungkin masih sekian persen, itu akan membuat hidup kita ini ringan. Kita akan mengatakan bahwa salib yang Tuhan bebankan itu ringan. Karena Tuhan kan sudah berkata, pikulahku, ya, karena kuk yang kupasang itu ringan dan kamu akan bersuka cita. Nah, kalau kita tuh betul-betul penuh Roh Kudus, maka beban salib dan 9 penderitaan salib itu ringan. Kita akan mengatakan segala macam pencobaan seperti apapun akan tetap membuat kita ini bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak yang masih Tuhan. Sepertinya kita tuh semakin mulai melayang, ya. Ini kesaksian tadi awal doa itu saya agak bingung, ya. Saya tuh agak bingung. Kayak apa jenenge? Kayak yang disaksikan Sundang sama Pak Rus Parta itu, ya. Agak bingung. Maksudnya di sini tuh kok kayak agak goyang begitu. Terus sampai satu gocean gini. Jenenge biar. Tuhan. Ya, berarti firman ini adalah nyanyian baru. Bapak yang kasih Tuhan. Firman ini adalah nyanyian baru. Ya, baru sama sekali. Dan nanti itu akan dilaksanakan pada saat Wahyu pasal 5 digenapi. Pada saat hari raya Pentakosta akhir zaman. Di mana Roh Kudus itu sudah mencapai angka 7. Full penuh dalam hidup kita. Saat itulah Tuhan itu betul-betul mengatakan, kamu ini permaisuri, istri Aji, atau ratu miras imam. Sudah penuh Roh Kudus. Ayo kerja, para imam. Ya, melanglang jagat. Saudara nanti akan dipakai Tuhan untuk menginjili siapapun. Baik itu yang ada di muka bumi, yang ada di bawah bumi, yang ada di atas. Di udara, penguasa udara. Efesus 2 ayat 2. Saudara nanti akan diberi kemampuan untuk menginjili mereka. Karena Filipi pasal 2 ayat ya 10 sampai 11 kita baca. Filipi pasal 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, nanti kita akan memenangkan semuanya. Yang dari angkasa, yang di bumi, yang di bawah bumi. Ya, semuanya nanti akan bertekuk lutut ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka itu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah, Sang Maha Pencipta. Dia yang bekerja di dalam Kejadian pasal 1 dan terus bekerja sampai Wahyu pasal 22. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, banyak orang tidak mudeng karena belum baca Alkitab. Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 6, satu ayat lagi ya. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Pemberitahuan tentang penghakiman, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Ya, jadi ketika malaikat sang surya itu turun, dia membawa yang dibawa itu Injil yang kekal untuk diberitakan ya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka itu tidak percaya karena belum baca Alkitab. Mereka itu tidak percaya karena belum baca Injil. Bapak yang kasih Tuhan, itulah yang dibawa oleh dari surga, yang turun dari surga. Ya, tidak ditambah lagi ya. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati.